Adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kak Pendeta yakin semuanya pasti dalam keadaan sukacita. Nah, hari baru, semangat baru, dan sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum adik-adik semuanya akan berangkat sekolah, kita mau memulai saat teduh kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya, supaya kami semua dapat memahami, mengerti, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini di ibadah renungan harian untuk anak-anak sekolah minggu GKPS Distrik 7 khususnya terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Yuk adik-adik kita akan membuka Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada hari ini bersyukur atas keselamatan dan hiduplah dalam kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, pada saat itu, jemaat yang ada di Galatia, mereka sudah percaya kepada Tuhan. Mereka sudah menjadi orang Kristen. Mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetapi, di tengah-tengah kehidupan mereka umat yang percaya, tiba-tiba ada ajaran sesat yang masuk di tengah-tengah mereka. Orang-orang banyak yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat itu. Ajaran sesat tentang apa? Mereka mengatakan kita bisa selamat hanya dengan melakukan hukum Taurat. Nah, adik-adik tentu itu bukanlah ajaran yang tepat. Maka Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di Galatia pada saat itu bilang begini, wah, itu tidak benar. Kita selamat hanya karena kasih Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang rela mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia pada saat itu dan juga mengingatkan kita semua, Kak Pendeta maupun semua adik-adik yang renungan harian pada hari ini bahwa kita ini selamat karena Tuhan Yesus. Kita sudah dimerdekakan. Maka kita yang sudah merdeka, kita yang sudah memiliki keselamatan dari Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam ungkapan syukur. Kita harus hidup di dalam kasih. Nah, adik-adik, inilah pesan yang hendak disampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Mengatakan bahwa kita sudah merdeka, kita sudah diselamatkan. Maka pergunakanlah keselamatan itu, kemerdekaan itu untuk kita boleh melayani seorang akan yang lain. Seperti yang tadi sudah kita baca di dalam nats firman Tuhan kita. Yang kedua adik-adik, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita yang sudah merdeka ini, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ini adalah berkat yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan Yesus adik-adik.
Oleh karena itu, keselamatan itu harus kita pergunakan dengan ungkapan syukur dan perbuatan kasih yang nyata. Yang ketiga, ungkapan syukur itu karena keselamatan dari Tuhan, kita sampaikan lewat terima kasih Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah memberikan keselamatan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kita memuji Tuhan. Ungkapan syukur itu lewat nyanyian kita kepada Tuhan. Nah, ungkapan syukur itu juga ditegaskan dalam nats firman Tuhan pada hari ini untuk kita hidup saling mengasihi. Dan hidup saling mengasihi itu bukan hanya di bibir saja, lewat kata-kata saja, tetapi itu terlihat dari perbuatan nyata. Adik-adik kita sudah diingatkan lewat firman Tuhan, banyak sekali berkat Tuhan. Bukan hanya keselamatan, tapi banyak berkat Tuhan yang adik-adik boleh terima dalam kehidupan ini. Ada berkat Tuhan, adalah berkat Tuhan ketika adik-adik punya orang tua. Maka ketika punya kesempatan memiliki orang tua, kasihilah orang tuamu. Adik-adik adalah berkat Tuhan yang luar biasa ketika adik-adik bisa sekolah, ya. Adik-adik melalui masa sekolah TK, SD, SMP, atau mungkin ada yang SMA. Maka ketika masa sekolah ini, ya, pergunakanlah dengan baik. Itu adalah berkat Tuhan kamu bisa sekolah, maka sekolahlah dengan rajin. Jangan bolos-bolos, supaya dengan sekolah yang rajin, adik-adik bisa mencapai masa depan yang luar biasa sesuai dengan cita-cita dan harapan adik-adik semuanya. Adik-adik semua adalah berkat Tuhan ketika kita juga punya teman, begitu ya. Kita punya teman di gereja, kita punya teman di sekolah, kita punya teman di rumah, kita punya saudara, kita punya abang, kakak, adik, dan semuanya. Nah, ketika kita punya teman, ketika kita punya orang-orang yang kita kasihi, adik-adik, marilah tunjukkanlah kasih. Marilah untuk mau saling menolong. Marilah untuk mau menunjukkan kasih itu memang benar-benar tulus, begitu ya. Bertemanlah dengan baik, bertemanlah dengan positif, bertemanlah dengan semua orang tanpa memandang siapapun dia. Nah, intinya adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita agar mempergunakan berkat Tuhan itu secara baik dan penuh kasih, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kak Pendeta menutup renungan harian ini dengan sebuah lagu pujian begini. Adik-adik pasti tahu lagu ini. Demikian lagunya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya melalui Yesus Kristus kita sampai kepada keselamatan, kepada surga itu. Maka kasih Tuhan yang begitu banyak itu, berkat Tuhan, kita pergunakan dengan baik lewat kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah diingatkan firman Tuhan bahwa kami memiliki keselamatan lewat kehadiran Kristus yang mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semuanya. Begitu banyak berkat dan kasih Tuhan. Dan biarlah lewat semua berkat dan kasih Tuhan itu yang kami rasakan dalam kehidupan kami boleh salurkan semua kasih dan berkat Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kepada mama papa kami, kepada abang kakak guru sekolah minggu kami, kepada pendeta kami di gereja kami, kepada saudara-saudara kami, dan kepada guru di sekolah dan semua orang-orang yang ada di sekitar kami, tetangga kami juga Tuhan Yesus. Biarlah kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati juga adik-adik sekolah minggu kami di dalam perjuangan mereka ketika mereka sekolah, mereka belajar, mereka boleh belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. GKPS TV